Ingat, saat kita menolong orang, pasti suatu saat kita kesusahan, pasti orang lain bakal menolong kita. Itu pasti. Mau nolong orang, kalau bisa jangan berpikir dua kali. Ya, kalau itu jelas. Kita bisa, ya kita tolong, ya kan. Jadi tidak harus bergerak dari perusahaan doang. Iya. Dari diri sendiri pun kita harus bisa ngebantu orang lain secara ikhlas pastinya. Benar, pasti. Oke, selamat datang di BTW Podcast kali ini. Gue udah kedatangan temen gue dari jauh ya, lumayan jauh di luar Indonesia sebetulnya. Mas Reja, selamat datang di BTW Podcast kali ini. Gimana kabar Mas? Selamat dulu. Baik. Jambar. Biasa. Oh biasa, ya bagus jawabnya. Gimana Mas kabar? Alhamdulillah, kemarin habis sakit sih, tapi sekarang udah mendingan. Jadi udah bisa beraktivitas kembali lagi. Sakit apa? Tipes saya, kecapean, biasa keliling Indonesia kan membagikan CSR gitu. Oke, iya deh. Pas banget kan emang hari pembahasan kita kali ini adalah melihat sisi lain dari sebuah perusahaan, melihat lingkungan sekitarnya serta pendidikan ya, teman-teman. Nah, ini Mas Reja ini adalah salah satu penanggung jawab. Salah satu apa emang cuma satu? Jadi memang kalau untuk di Galeri 24 ini baru satu, profesional aja. Kalau di perusahaan-perusahaan besar kan mungkin sudah ada departemen bahkan divisinya sendiri. Galeri 24 ini perusahaan besar loh. Masih merintis. Oh, masih merintis. Gimana sih serunya kalau misalnya menjalani hari-hari sebagai penanggung jawab CSR? Itu adalah suka dukanya ya. Kalau sukanya mungkin ketika kita melihat orang yang kita bantu tuh senyumannya. Gimana proses untuk memberikan bantuannya itu. Dukanya itu ya itu tadi prosesnya, kesulitannya. Kayak contohnya misalnya kita kemarin ngasih bantuan ke daerah yang paling jauh tuh di Garut, di daerah pesisir selatan untuk pengrajin batu. Nah, itu kita harus ke pelosok-pelosok tuh untuk ngasih istilahnya. Itu di suka dukanya sih. Nah, makasih ya Mas Reja membuat pertanyaan saya habis kayaknya. Jawabnya langsung kemana-mana ya, benar ya. Nah, kalau dari itu kan berarti bantuannya seperti apa Mas? Kalau jadi yang tadi Mas Reja daerah Garut itu ya? Itu tergantung dari kebutuhan dari yang kita bantu ya. Karena secara garis besar gini, sebuah perusahaan itu mempunyai CSR masing-masing yang anggarannya dibagi di plot masing-masing. Kayak kita tahun lalu fokus ke dunia pendidikan, di tahun ini kita fokus kesehatan dan sebagian juga ada ke pendidikan. Tahun depan kita fokuskan ke pendidikan dan kesehatan. Kalau di tahun sebelumnya itu yang tadi saya bilang itu bantuan yang kita berikan itu untuk para pengrajin UMKM batu-batu. Jadi mereka membutuhkan alat-alat yang memang mereka pengguna masih pembuat batu tradisional gitu, cincin-cincin dari batu giok. Jadi mereka membutuhkan semacam mesin poles, mesin bubut yang memang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka. Nah, kalau selama ini mereka memang menggunakan apa? Mereka menggunakan alat tradisional biasa yang prosesnya makan waktu lama. Jadi dengan adanya alat tersebut, prosesnya jadi lebih cepat, memotong dari kinerja proses itu sendiri. Karena memang alat itu lumayan mahal ya. Kalau dimilikin untuk individu, ibaratnya mungkin kalau kita nyari profit benefitnya dari kegiatan usahanya itu sendiri bakal lama. Kalau dia harus BEP untuk BEP apa tuh Mas? Break even point. Waduh, udah bisa bahasa Inggris. Guys. Jadi dia harus kalau dia beli alat itu, dia BEP-nya mungkin lama menghasilkan keuntungan dari batuan cincin batu yang dia jual itu. Nah tadi kan menarik juga tuh. Kalau misalnya ingin melakukan CSR nih dari galeri sendiri ya, itu apakah memang tadi kan dilihat maksudnya apa yang dibutuhkan dari saudara-saudara kita di luar sana kan. Nah itu tim kita turun langsung ke sana, timnya Mas Reja turun langsung ke sana melakukan riset atau melakukan tanya jawab di sana baru ketahuan atau langsung aja secara spontan. Oh ini butuh ini udah langsung gitu. Kita sebetulnya ada dua proses ya. Yang pertama dengan proses proker kita, yang kita memang sudah planning nih. Tahun sebelumnya kita planning, ancang-ancangnya kita pertama pilih daerahnya dulu. Okay. Oh kita fokus di daerah ini dengan program kerja seperti ini. Lalu nanti kita cari kebutuhan yang cocok untuk wilayah tersebut. Dan selain dari itu juga kita bisa menerima proposal dari
bantuan-bantuan yang datang dari luar, tapi tidak semuanya bisa kita terima ya, karena dengan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dan spesifikasi juga kita mencari yang pas, yang kita seleksi, baru nanti kita bisa tindak lanjuti. Untuk itu sih sebetulnya prosesnya biasanya mereka menampung dari regional manager. Oh, oke. Berarti dari daerahnya masing-masing. Daerah masing-masing dia sudah ditampung. Oke. Nah, kalau tadi kan ada pembahasan tentang pendidikan tuh. Nah, kalau pendidikan sendiri tuh CSR Galeri 24 ini CSR apa? Corporate Social Responsibility. Luar biasa bahasa Inggris ya. Kalau CSR Galeri sendiri itu soal pendidikan ini arahnya kemana aja? Kalau pendidikan awalnya ini kita rencananya ya CSR kita itu sebetulnya CSR itu kan setidaknya bukan hanya sekedar menghamburkan uang ya, tapi kita butuhkan sebuah keberlanjutan gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita memberikan bantuan tapi udah nggak ada efek lanjutannya. Nah kalau dari pendidikan itu tahapan kita yang kemarin itu awalnya kita membuatkan jadi kita bekerja sama dengan SMK Kriya Logam Priasan, di mana di Indonesia ini hanya sekitar ada 18 sampai dengan 20 seluruh Indonesia SMK jurusan Kriya Logam. Nah, karena jurusan SMK Kriya Logam ini, logam priasan ini cukup spesial ya, karena ini diperuntukkan untuk para pekerja-pekerja pabrik kita nantinya. Jadi lulusan dari mereka nanti ini bisa diserap di pabrik kita nantinya. Makanya dengan agar kita menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kita harus menyiapkan dulu alatnya. Nah, jadi kita subsidi, kita membagikan ke 13 sekolah SMK yang jurusan Kriya Logam dan Priasan, kita berikan alat casting priasan. Jadi ini sejalan dengan program pemerintah dari Kemendikbud terkait SMK bisa link and match, di mana siswa yang belajar di sekolah itu begitu selesai dari pembelajaran di sekolah itu yang dipraktekkan sama dengan yang paling di industri. Jadi mereka udah nggak kaget lagi. Berarti bisa dibilang si CSR Galeri 24 ini investasi? Ya benar, investasi untuk jangka panjang ke depan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Tapi itu juga nggak hanya bergantung dari Galeri 24 ya. Dengan mereka belajar itu sendiri, mereka juga bisa membuat usaha produksi sendiri gitu. Jadi kalau mereka beruntung, mereka bisa diserap oleh Galeri 24. Kalaupun mereka tidak, maksudnya bukan tidak beruntung atau gimana, namanya kesempatan itu kan tidak terbatas ya, tidak semua yang punya. Jadi dengan mereka belajar itu, mereka sudah punya ilmu pengalaman untuk yang mereka bekali, mereka menjadi wira swasta untuk sebagai pengrajin perhiasan emas perak sendiri gitu. Berarti kan tidak galeri di sini tidak memaksakan ya? Iya benar sekali. Kan kalau itu balik lagi ke individunya, dari keinginan dan kemauannya kan, mungkin punya memang ada potensi lain, tidak memaksakan lah ya. Benar. Jadi kalau untuk tadi kan SMK ya kita omongnya, dan khusus untuk jurusan Kriya Logam. SMK Kriya Logam Priasan. Kalau untuk selain itu apakah ada? Ada lagi, karena priasan itu kan tidak terbatas hanya untuk membuat produksi, tapi kita juga membutuhkan desain. Dan di desain ini di jurusan SMK jurusan DKV memang ini tidak, bantuannya belum menyeluruh ya. Oh, ke DKV juga? Iya, kita ke jurusan DKV juga. Kita memberikan alat bantuan seperti mesin printer cetak 3D yang digunakan untuk sebagai bahan modul pembuatan bahan baku perhiasan. Oh. Dan kita juga saat ini kita bekerja sama dengan SMK 58 sebagai mitra industri untuk itu tadi kita memberikan guru tamu kepada mereka, memberikan pelajaran, dan guru-guru juga berkesempatan hadir untuk magang di pabrik kita. Gurunya akan, bukan muridnya. Muridnya juga nanti akan berkala. Jadi untuk saat ini karena ini program baru ya, pilot project pertama ini kita memberikan arahan dulu karena guru-guru ini juga masih asing di bidang ini. Orang asing maksudnya? Bukan, dia masih belum ada gambaran karena yang mereka bikin itu kan semua memang desain mereka bikin gitu, tapi kan implementasi ke mesin 3D-nya mereka belum ada. Oh gitu. Oh, masa iya mas? Iya, karena selama ini mereka hanya membuat desain, meningkatkan ke animasi gitu. Memang galeri ketemu dengan SMK yang tanpa fasilitas seperti itu, atau memang semua SMK seperti itu? Belum ada fasilitasnya gitu? Rata-rata belum ada semua fasilitas. Oh, rata-rata. Berarti memang ada SMK-SMK yang
sudah ada lah fasilitasnya seperti itu. Kalau yang saya tahu untuk DKV-nya, karena memang DKV-nya itu kan diproseskan untuk untuk desainnya Mas. Desainnya itu kan tidak hanya untuk lagi lo manggil gua Mas ya. Desainnya itu kan tidak terbatas untuk apa? Untuk perhiasan ya. Maksudnya untuk desain untuk videografis, untuk animasi semua. Jadi untuk perhiasan ini kan khusus sendiri, ada mesin. Memang mesin printing 3D-nya itu hampir sama yang digunakan seperti mesin printing 3D yang dipakai animasi gitu. Tapi kan tidak semua sekolah memenuhi kebutuhan itu karena harganya memang lumayan juga gitu. Dan sekolah kan butuh dana operasional yang tidak sedikit juga untuk membeli cairan resin. Cairan dan juga ya lain sebagainya, listrik atau perawatan itu tadi. Nah ini kan kita ngomongin dari tadi SMK, SMA gitu atau mungkin SMP, SD, TK. Kalau untuk sekolah-sekolah lain untuk saat ini kita belum ada, cuman kita bakal ada gerakan orang tua asuh. Orang tua asuh. Ya, jadi program ini untuk program tahun 2024 kita sedang bekerja sama dengan salah satu yayasan di Kementerian Sosial yang sudah terdaftar. Memang kita dan Hama Basarnas juga kita mau coba program orang tua asuh. Jadi program orang tua asuh ini yang dimana nantinya Galeri 24 bakal menjuplai kebutuhan dia gitu untuk kebutuhan secara baik untuk sekolahnya ataupun kebutuhan untuk mengembangkan potensinya, kebutuhannya si anak. Jadi bukan kebutuhan untuk hidup ya, tapi lebih kebutuhan untuk dia itu tadi pendidikan. Lah kalau hidupnya? Kalau hidupnya kan karena sudah sesuai dengan apa? Mekanisme kayak Basarnas itu mereka sudah ada pantinya. Oh, jadi kita hanya memenuhi beberapa skup yang kosong. Iya, benar sekali. Kita masuk di pendidikan. Tapi itu juga bukan tidak mungkin sih sampai ke tadi ranah selanjutnya. Kita menyesuaikan dengan skema proposisi yang ada aja. Oh, oke. Jadi tidak menutup batas gitu. Kalau balik lagi Mas tadi ke yang SMK. Dari Galeri 24 ini sudah memberikan fasilitas yang mungkin dibutuhkan untuk adik-adik kita, teman-teman kita di sana agar bisa lebih berkembang lebih baik, lebih potensial seperti itu kan. Untuk pengawasannya sendiri selain menurunkan tim profesional dari Galeri 24 untuk mengajar, selain itu pengawasannya apa Mas? Agar ya namanya investasi harus diawasi kalau menurut gua ya. Monitoring ya. Ya, monitoring kita membuat di grup WhatsApp. Jadi per 3 bulan sekali mereka melaporkan kegiatan PKL mereka di grup itu. Oh, gitu. Jadi dan juga setiap akhir tahun ini kan baru tahun pertama ya. Di akhir tahun mereka membuat modul kegiatan pekerjaan mereka selama akhir tahun, seperti makalah skripsi lah. Jadi itu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada kita. Jadi gitu. bahwa benar apa yang kita udah kasih itu bisa digunain gitu. Nah itu dilakuin sampai? Itu sampai nanti setelah itu mungkin 2-3 tahun aja ya kontrolnya seperti itu, karena sudah itu kan berarti kan pembelajaran apa yang kita berikan itu sudah bisa diterima dan bahkan berkontinu gitu kan. Mereka juga bakal nanti membuat semacam modul buku untuk pembelajaran yang bisa diteruskan nanti ke jenjang berikutnya. Mekanismenya sih seperti itu aja. Nah kalau di video yang selanjutnya kan kita sempat bahas nih Mas, masalah bukan masalah sih, perihal. Kalau masalah mah kayak berat banget ya. Berat gitu. Hidup masalah berat. Perihal teman-teman kita, adik-adik kita ini yang di SMK ini bisa kerja di sini. Nah itu mungkin ada penjelasan spesifik Mas, maksudnya mungkin apa iya memang semua SMK yang ada ke program apa namanya jurusan krealogamnya atau mungkin hanya yang kita bantu secara CSR aja yang memiliki kesempatan tersebut. Jadi memang sih yang diutamakan dulu untuk prioritas dulu memang sekolah-sekolah yang sudah kita berikan bantuannya. Di situ mungkin kita akan menseleksi beberapa orang yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan standarisasi penerimaan pegawai seperti itu. Oh, gitu. Jadi dilihat dari tapi mereka boleh magang dong. Boleh. Kalau untuk PKL diperbolehkan, tapi banyak ada kendala ya, yang bukan berarti kita nggak nerima dari sisi apa kayak yang di luar ini kan terlalu jauh. PKL-nya lebih berat di cost-nya mereka. Oh gitu. Iya benar-benar, karena kita tidak menanggung itu ya. Sebetulnya bukan karena kita tidak menanggung juga sih, itu bisa dialokasikan. Cuman
sekarang kan di pabrik kita ini masih terbatas dengan dari sisi keamanan dan sarana dan prasarananya. Jadi itu belum memungkinkan. Mungkin nanti saat pabrik kita sudah besar, sudah ada mesh sendiri, sudah ada sistem sarana sudah komplit, ya itu bukan nggak mungkin. Nantinya 3-4 tahun lagi seperti itu bisa berjalan. Tapi untuk saat ini kita fokuskan ke SMA yang terdekat dulu. Oh gitu, Bu. Tapi mereka sudah bisa mulai magang dong sebetulnya di sini. Untuk yang terdekat ya, Mas? Sudah bisa mulai. Kebetulan SMK 58 akan dimulai magangnya itu sekitar awal tahun nanti. Sesuai dengan pelajaran kurikulum pelajaran PKL-nya. Terbagi, maksudnya kuotanya adakah? Maksudnya ya. dulu atau gimana? Biar tidak, itu tadi karena keterbatasan tempat kita dan fasilitas prasarana, kita bataskan di 5 orang dulu untuk kuota pertamanya. Digaji? Itu kita kasih uang saku. Dengerin, SMK 58. Nanti kalau udah bisa dikasih uang saku, berapa, Mas? Kalau uang sakunya itu besarannya kan nanti tergantung dari kebijakan manajemen. Oh, oke. Tapi yang penting dapat uang saku ya? Ya, karena tahun sebelumnya sudah ada, Mas, uang saku. Waktu saat masih berbentuk workshop. Mas, belum. Sorry, lu manggil gue Eja aja. Oh ya, Mas Eja. Kalau gue manggil lu Mas, karena emang lu lebih tua dari gue. Oke. Tapi tampang saya lebih muda. Kayak gitu, nih gue karena salah cukur aja. Terus? Jadi, sebelumnya program PKL ini sudah pernah dilaksanakan waktu kita masih dalam status workshop ya, bukan di pabrik ini. Waktu zaman di masih Kenari. Itu sudah ada 5-6 orang setiap per 3 bulan. Kalau nggak, 15 orang malah. Kok gue nggak tahu? Nah, cemen banget. Jadi itu, dan waktu itu masih menggunakan anggaran tahun pertama itu menggunakan anggaran SDM, tahun kedua menggunakan CSR gitu. Dan sekarang karena sudah pindah lokasinya dari workshop ke semi pabrik ya, dan gimana juga kita masih dalam proses perapian pabrik, baik itu dari fasilitas sarana dan prasarananya, makanya kita stop dulu itu untuk sementara. Nanti begitu udah mulai ini, ya tadi yang seperti saya bilang di tahun 2024 itu akan mulai berjalan lagi. Nah itu untuk PKL sendiri berapa? 3 bulan, 6 bulan? Untuk pelaksanaan PKL sendiri sebetulnya itu memerlukan waktu 3 bulan ya, Mas. Cuman dengan banyaknya kuota dan keterbatasan itu mungkin kita bagi di sebulan per orang. Oh, kita tes dulu ya. Iya. Nanti mungkin bisa lebih lama ya. Ya, itu nanti mungkin bisa mekanismenya, karena memang kan sebetulnya pihak sekolah tidak mewajibkan itu, tapi membutuhkan kerjasama dari industri, dan bagaimana caranya biar industri tidak juga terlalu keberatan ya, Mas. Maksudnya tidak terlalu dibebani gitu, masalah gitu. Oh ya. Ya. Nah, itu kan lebih enak kalau kayak gitu gue. Nah, tadi gue udah sempat ngobrol sama Mas Reja tuh masalah perihal BL dan CSR. Nah, ini menarik nih. Kalau dari Mas Reja tadi bilang, ya kalau bina lingkungan itu hanya sebatas ke lingkungan aja. Nah, kalau dari Galeri sendiri, berarti kan CSR itu mencangkup dari itu juga semua, dong? Kesehatan, lingkungan. Nah, kalau dari pendidikan kan tadi udah kita bahas. Kalau untuk secara lingkungan atau mungkin kesehatan, apa Mas yang sudah dilakukan? Jadi kalau untuk kesehatan itu tadi kita ada pengobatan massal gratis untuk jadi kita fokus gini, kita ada sunatan massal untuk kemarin kita baru laksanakan itu di kantor pusat kita bertepatan dengan ulang tahun Galeri 24. Kita adakan sunatan massal gratis di mana situ para peserta kita kasih sunat. Iya, untuk biaya sunat gratis. Lalu uang saku juga gratis, dan itu tadi sertifikat kita bekerja sama dengan Doma Sunat Indonesia. Tapi kemarin kita juga melaksanakan di daerah Malang bekerja sama dengan YKPP, Medical YKPP, dan itu pengobatan. Jadi kita buat di kampung A, misalnya kita contohnya di kampung A, itu pengobatan di kampung yang saya lupa nama kampungnya. Aduh, gimana? Jadi yang ada ketinggalan kereta itu. Bukan. Oh iya, benar itu. Itu di apa saya lupa nama tempat. Itu di Malang, kita memberikan pengobatan gratis. Jadi antusias banget warganya. Dari 100 orang kuota yang kita targetkan itu 125 mencapai. Jadi di lingkungan itu memang, dan rata-rata tuh pesertanya untuk usia di atas 45 rata-rata. Karena memang mereka yang ibaratnya ya itu tadi mungkin
males ke dokter, udah gitu mungkin ya faktor biaya juga. Nah begitu kita mengadakan pengobatan gratis itu, alhamdulillah antusiasnya luar biasa gitu. Jadi mereka bisa ngecek kesehatan kondisi mereka dan rata-rata ya orang tua itu penyakitnya darah tinggi. Berarti kebanyakan orang tua berarti? Rata-rata orang tua, 45 ke atas umurnya. Dan itu benar-benar mereka sampai bahkan yang ibaratnya konsumsi yang tadinya kita sediakan memang udah kita siapkan itu, mereka menambahkan konsumsi yang lain saking antusiasnya. Jadi kayak selamatan dari warga sekitar karena sebagai bentuk itu tadi mereka senang karena wah udah kita udah ditolong gitu. Ya. Dan bahkan ada warga sekitar tuh karena tidak hanya untuk warga sekitar ya, dan memang dibutuhkan untuk jadi di komplek itu ada 3 RT, jadi pesertanya bukan hanya 3 RT itu, di luar itu juga ditarik ya. Dan bahkan RT salah satu warga di sana menyediakan mobilnya untuk mengantar jemput orang yang di luar dari RT tersebut. Serius? Itu dia tidak minta ganti uang bensin, paling kita tawarkan. Luar biasa. Pak siapa itu? Wah, itu saya tidak sebut namanya, hamba Allah. Iya, hamba Allah. Pak RT yang di sana, kita doakan. Itu benar-benar, jadi saking antusiasnya warga, dan yang ya memang anak muda yang mengalah ya, tapi bukan anak muda. Iya kayak semacam ibu-ibu, bukan. Jadi peserta yang datang itu bukan yang kayak masih kita muda-muda gitu. Jadi benar-benar yang gue muda, sesepuh banget gitu. Oke, mbah-mbah lah ya. Tapi nggak ini kan, maksudnya nggak ricuh nggak apa kan rame banget tuh. Iya, nggak, alhamdulillah itu sudah kita saat datang sudah kita kasih nomor antrian sama voucher juga, jadi alhamdulillah tertib, aman, berlangsung lancar. Itu kerjasama juga sama RT RW. Ya, kita kerjasama sama pengurus kebetulan lokasi yang kita jadikan buat tempat pengecekan pengobatan gratis itu ada namanya, saya lupa, yayasan lembaga kayak masyarakat gitu, dia memang lembaga masyarakat, dan dia tempatnya itu, tempat pengajiannya itu, musolanya itu di rumah pribadinya, bahkan halaman pribadinya dijadikan tempat untuk tadi. Berarti emang banyak yang antusias ya, maksudnya dengan acara si galeri datang ini. Banyak banget anggota atau perhimpunan. Ya, perhimpunan yang ikut serta juga untuk membantu gitu. Ya. Itu tadi bahkan disediakan sampai dibikinin nasi tumpeng untuk itu Palan. Itu tadi kita sendiri sudah menyiapkan konsumsi khusus. Lo pasti nyobain semua kan? Ya udah dong. Pasti dong. Nah tadi kalau untuk pendidikan itu kan pengawasannya secara turun langsung, terus juga ada laporan-laporan ke Galeri 24. Nah kalau untuk kayak sunat massal, terus juga tadi kesehatan, ini apa tindak lanjutnya, atau mungkin ya kayak abis sunat tuh sudah dilepas aja gitu ya, atau gimana? Kalau untuk sosial memang jenis bantuan itu kan yang itu tadi butuh sebetulnya namanya CSR itu tidak mendapatkan benefit apapun ya. Karena ikhlas kan gitu. Ya, tapi dari tadi kenapa kita CSR, bukan betul-betul kita bukan dalam bentuk investasi gitu. Kamu menganggapnya mungkin investasi, tapi kita memberikan untuk kemajuan bangsa, karena mereka tidak kita patok untuk kan tadi, sumber daya manusia kita kan sendiri. Tadi gitu. gue bilang kan, maksudnya kita menginvestasikan itu untuk bangsa Indonesia. Ya. Kalau misalnya dia ada chance yang lebih baik di luar galeri, yang nggak masalah kan. Kita tidak memaksakan untuk lu gue bantu sini, enggak gitu kan. Tidak seperti itu. Nah, kalau tadi yang kayak sunat yang tadi gue bilang Mas, kayak sunat gitu, terus lalu mereka ada apa-apa, maksudnya mungkin ada yang mengsong, ada yang itu gimana? Jadi tuh dari kalau soal sunat itu, karena galeri kan hanya penyelenggara acara ya, jadi kita memilih vendor yang benar-benar berkualitas, maksudnya bertanggung jawab dan profesional dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Pihak ketiga yang membantu. Dan pihak ketiga yang melakukan ini, seperti kayak untuk sunatan tadi, rumah sunatan itu memang sudah terpercaya sejak 1979 kalau nggak salah. Dia sudah ada lama. Jadi, dan kliniknya di mana-mana. Jadi begitu, alhamdulillah sebelum acara berlangsung kan kita membuat grup untuk khusus itu. Setelah selesai, komplainan-komplainan yang masuk di situ langsung diselesaikan oleh tim dokter. Oh, berarti bisa langsung koordinasi langsung ke klinik terdekat tanpa ada biaya apapun. Oke. Nah, kalau untuk yang kesehatan sendiri begitu juga?
Kesehatan juga, kalau kesehatan itu modelnya dia seperti ini, pengecekan medical check up, Mas. Bantuan pengobatan gratis itu seperti pengobatan medical check up. Tapi jadi, cuma sekali aja? Ya, jadi kalau memang ada yang membutuhkan tindak lanjut, langsung disarankan ke rumah sakit. Oke. Ini dari tadi kita ngobrolinnya lebih ke manusianya nih. Pendidikan manusia, kesehatan manusia, sunat manusia. Untuk alam dan lingkungan, dari CSR sendiri pernah? Jadi untuk lingkungan sendiri kita ada setiap tahun kita pasti menyumbang untuk pembangunan lingkungan. Jadi di mana kita membeli bibit-bibit lalu kita tanam, seperti tahun kemarin kita membeli sekitar 10.000 bibit bakau yang kita bekerja sama dengan Lindungi Hutan, itu kita tanam di daerah mangrove di Karawang. Tuh, nggak ikut sih. Nggak ada, karena seremonialnya itu sepintas. Hanya saya yang hadir cuma ini aja. Apa? Seremonialnya aja. Seremonialnya aja. Jadi kalau untuk penanamannya itu setelah seremonial, habis itu penanaman. Karena kan dari tempatnya sendiri terbatas, tidak bisa rame-rame gitu. Nah, kalau Mas Reja ini kan sebagai penanggung jawab CSR, ya kan? Kalau dari Mas Rejanya sendiri sebagai penanggung jawab, apakah dalam kehidupan sehari-hari Mas Reja pernah melakukan hal itu juga gitu? Ke sekeliling Mas Reja, ke tetangga? Nah, kalau itu kita sudah menjadi kebiasaan sehari-hari gitu. Ibaratnya kita membantu tetangga yang membutuhkan gitu, tanpa ada pamrih gitu kan. Ya seperti misalnya mungkin ada beras habis, tetangga bisa mulai ikhlas. Boleh nanti dikasih scene Mas Rizky pas Mas Reja ngasih beras ke tetangga itu kali boleh dimasukin ya Mas. Bercanda loh ini. Iya. Tadi serius banget. Biasanya dia nggak intermezzo. Ini biasanya dia nggak begini loh. Kapan lagi lo manggil gua Mas ya kan? Kayak gini Mas. Kalau untuk harapan lah sebagai penutup nih, harapan Mas Reja untuk CSR Galeri ini dia apa sih? Kalau harapan saya gini, karena galeri ini kan CSR ini kan sebetulnya bagusnya untuk membentuk ekosistem ya. Ekosistem SDM, ekosistem sumber bahan baku. Harapan saya ke depannya tadi dengan SDM kita sudah ada terpenuhi untuk dengan siswa-siswa kriya logam tadi yang sudah kompeten, dan bahan baku yang masih kita sedang proses, karena pabrik kita membutuhkan banyak bahan baku, otomatis kita membutuhkan supply smelter tambang emas gitu. Dan harapan saya ke depannya kita juga bisa membuat bantuan untuk masyarakat pertambangan ini. Cuman memang kendalanya ini kan kita ini kan pelaku bisnis yang baru ya untuk proses produksi emas ini. Jadi kita masih terhalang oleh pemain-pemain lama yang dimana kita kalau mau memberi bantuan ini kayaknya, itu udah dari perusahaan lain yang memberikan, jadi kayak kesannya takut ditolak gitu, seperti itu. Biar tidak adanya senggol-senggol. Nah, itu dia. Saya harapkan sih ya seperti itu tadi, kita bisa memberikan bantuan juga untuk para penambangan rakyat gitu. Mungkin baik di lingkungannya kita bikinin madrasah, ataupun jalannya kita perbaikin, atau masjidnya kita renovasi. Jadi kita setidaknya membangun ekosistem untuk pelestarian dari penambangan rakyat itu sendiri. Nah, ini kedepannya akan ke seluruh Indonesia kah? Ya, pasti selalu. Itu jangkauannya memang seluruh Rencana Indonesia. terdekat deh, mau kemana? Rencana terdekat, kebetulan kemarin kita ada planning ke Bunaken ya. Kita bekerja sama dengan UMKM Bunaken, kita memberikan... UMKM apa, Mas? UMKM dia pembuatan sablon baju. Jadi nanti di sablon yang Anda datang ke Bunaken, di sini bakal ada logo Galeri 24 kecil. Di sini ada gambar Bunaken, kita memberikan bantuan itu. Jadi alat sablonnya kita kasih, pelatihan kita kasih. Jadi nanti di sana UMKM-nya itu ada seperti sejenis koperasi, kan akan kita berikan secara ke koperasi ke sana. Jadi masyarakat yang mereka ingin membuat sablon baju bisa menggunakan itu tanpa harus pergi ke Manado. Karena biayanya lebih mahal dan mereka bisa menggunakan hal itu gratis.
Di situ ya kita minta lo ngelogo kita galeri di sini. Itu bakal keren banget kan kalau Anda beli baju. Kenapa nggak di sini? Itu bisa juga, tergantung dari permintaan kita aja. Atau di sini? Jangan. Itu terlalu ini. Kalau menurut saya lebih bagus di sini atau di sini. Jadi saat orang mau beli baju dengan itu desain-desain dari Itu berarti untuk apa penjual-penjual baju UMKM di sana gitu? Iya, untuk kalangan turis UMKM di sana yang menjual souvenir lokal gitu. Oke. Ya lumayan luar biasa ya Mas Reja, ini agak-agak tergugah hati saya. Iya. Saya disangkanya mau nyalek, apalagi saya sering ngasih bantuan di Jawa Barat, Mas. Disangkanya saya mau nyalek, Mas. Mau nyalek lagi. Oke, Mas Reja, mungkin untuk kata-kata penutup ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Buat teman-teman, kita sebagai manusia yang sesama makhluk sosial, jangan lupa saling menolong. Ingat, saat kita menolong orang, pasti suatu saat kita kesusahan, pasti orang lain bakal menolong kita. Itu pasti. Itu aja sih. Jadi dimanapun Anda berada, saling membantu sama, dan jangan lupa kalau beli emas ya di Galeri 24 tempatnya. Itu aja sih, Mas. Itu kan bagian gue. Itu kan bagian gue. Ya intinya kita kalau mau nolong orang, kalau bisa jangan berpikir dua kali. Ya, itu jelas. Kita bisa, ya kita tolong, ya kan. Jadi tidak harus bergerak dari perusahaan doang. Ya. Dari diri sendiri pun kita harus bisa ngebantu orang lain secara ikhlas pastinya. Benar, pasti. Oke teman-teman, mungkin pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa juga di-share video ini ke teman-teman kalian, komen juga, jangan lupa di-like dan subscribe pastinya. Mas Reja, thank you banget. Ya, terima kasih banyak. Banyak banget pelajaran yang bisa gue ambil dari Anda hari ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.